Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Felita Moncai dengan stambuk F23120045. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Prodi S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah terkait perumahan dan permukiman tentang karakteristik permukiman transmigrasi. Yang pertama, sebelum masuk dalam karakteristik permukiman transmigrasi, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan transmigrasi. Nah, jadi transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat penduduknya, yang mana secara menetap program transmigrasi ini pada umumnya direncanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemerataan penyebaran penduduk di suatu daerah. Adapun yang melaksanakan program transmigrasi ini biasanya disebut transmigran. Sebenarnya program transmigrasi yang ada di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1905, yang dimana pada saat itu program transmigrasi dirancang oleh kolonial Belanda yang masih terus dilakukan hingga saat ini. Macam-macam dan jenis transmigrasi. Jadi transmigrasi terbagi atas 3 jenis, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swastakasa berbatuan, transmigrasi swakarsa mandiri. Nah, adapun konsep kawasan transmigrasi, di mana konsep kawasan transmigrasi yaitu pembangunan transmigrasi yang dilakukan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional, pusat pertumbuhan dalam suatu satuan sistem pengembangan ekonomi wilayah, yang mana konsep kawasan transmigrasi sendiri biasanya berintegrasi pada pembangunan kawasan pedesaan yang masih memiliki potensi lahan atau SDA sebagai pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Adapun rencana kawasan transmigrasi yang pertama yaitu satu kawasan transmigrasi terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan atau SPA, di mana minimal ada 3 SPA dalam satu kawasan transmigrasi, dan salah satunya akan menjadi KPB, kawasan perkotaan baru, atau pusat yang disebut dengan kawasan perkotaan baru. Dengan itu, maka setiap SAP tersebut terdiri dari beberapa desa, yang minimal ada 3 desa. Salah satu dari desa tersebut akan menjadi desa utama sebagai pusat SPA, satuan kawasan pengembangan. Sehingga nantinya hal ini yang akan disebut rencana transmigrasi berbasis kawasan.
Kemudian kedudukan rencana kawasan transmigrasi dalam sistem RT-RWN, RT-RWP, dan RT-RWK, di mana ada terlihat di bagian sebagai berikut. Rencana pembangunan seperti RPJP nasional, kemudian RPJM nasional, kemudian RPJP Prov, RPJP kabupaten dan kota. Kemudian rencana umumnya ada RT-RW nasional, RT-RW provinsi, RT-RW kabupaten, dan RT-RW kota. Nah, ada rencana secara rincinya, di mana terdapat RTR pulau, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan strategis provinsi, RDTR kabupaten, hingga dari bagan tersebut mendapat hasil rencana kawasan transmigrasi dengan rencana mewujudkan kawasan transmigrasi yang lebih baik. Berikut adalah gambaran kawasan transmigrasi. Bisa dilihat dalam PPT ini bahwa pada setiap kawasan mempunyai makna-makna sendiri dalam gambaran kawasan transmigrasi, di mana untuk SKP dan SP bagian ini memiliki sarana seperti tempat tinggal, pelayanan umum, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat puskesmas atau puskesmas pembantu, pasar mingguan, pusat perekonomian. Kemudian ada jaringan prasarana yang dimana jalan poros dan jalan desa. Nah, untuk SP yang ini adalah merupakan sebagai pusat SKP yang tersedia sebagai sarana tempat tinggal. Jadi SP ini maknanya sama. Sedangkan bagian pusat ini adalah setiap SP tersedia sarana dan prasarana, tempat tinggal, pelayanan umum, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, jaringan prasarana SP sebagai pusat KPB. Nah, adapun dalam bentuk dan fungsi permukiman dalam kawasan transmigrasi, yang dimana permukiman transmigrasi daya tampung senilai 300 sampai 500 keluarga atau beberapa permukiman sebagai suatu kesatuan dengan daya tampung 300 sampai 500 keluarga yang keseluruhan sarana dan prasarannya hasil pembangunan baru dan merupakan bagian dari SKP atau PKB. Nah, permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi suatu kesatuan dengan permukiman transmigrasi dengan daya tampung sekitar 300 sampai 500 keluarga dan merupakan bagian dari SKP dan KPB. Sedangkan SP tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam delineasi SKP atau KPB yang disetarakan dengan SP.
Ini adalah bentuk ilustrasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Ini adalah bentuk kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan dalam suatu wilayah. Ini adalah gambar ilustrasinya. Bisa dilihat telah ditetapkan SKP dan SP Pugar dalam suatu kawasan transmigrasi. Dan PKP adalah kawasan perkotaan barunya yang dimana berpusat, dan SKP disebarkan ke semua arah. Dari gambar yang tadi dapat kita jelaskan bahwa zona kawasan sebagai pusat pertumbuhan yang disiapkan menjadi PKB, dan struktur dan pola pemanfaat ruangnya untuk permukiman, perdagangan dan jasa, industri, konservasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk kawasan pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan SDA, yang struktur dan pola pemanfaat ruangnya untuk permukiman, lahan usaha, dan lahan investasi lainnya. PKB dalam gambar ini adalah wilayah pedesaan yang dikembangkan menjadi pusat pelayanan kawasan, atau sama saja seperti pusat kegiatan lokal atau kota kecamatan atau embrio kota kecil. Ini adalah gambar kawasan transmigrasi yang baru dibuka di Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala. Yang dimana gambar ini adalah kawasan transmigrasi yang ada di Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala ini menunjukkan adanya konsep kawasan transmigrasi yang identik dengan pola agraris, yaitu pola yang berintegrasi pada lahan pertanian dan perkebunan, yang dimana konsep kawasan pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah ini banyak dikembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diperuntukkan dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan pangan di Indonesia atau swasembada. Nah, ini adalah gambar suasana rumah transmigrasi di Kalenden, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Yang dimana bisa dilihat dalam gambar, suasana alam perumahan transmigrasi yang ada pada gambar terlihat masih sangat asri dan lokasinya yang memiliki potensi lahan subur karena menunjukkan wilayah hutan yang baru dibuka sehingga memiliki potensi untuk dapat dijadikan atau dikembangkan sebagai area permukiman transmigrasi.
Nah, kemudian ini adalah contoh rumah transmigrasi di Saluendaeng, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dapat dilihat, ini adalah kawasan transmigrasi yang baru dibuka, karena bisa dilihat bahwa pola jalannya yang masih baru dan bentuk lahannya yang masih baru. Ini adalah perumahan pada suatu permukiman baru di Sepungur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Suasana yang ada dalam kawasan ini terlihat seperti kawasan hutan bakau, yang dimana rumah transmigrasinya berbentuk panggung dan lahan sekitar banyak pepohonan bakau. Ini menandakan bentuk perumahan yang cukup baik untuk para warga transmigrasi. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.